Assalamualaikum Pak Haji. Iya. Gimana ya? Tinggal di mana? Nama saya Kartika dari Karawang. Karawang. Sehari-harinya apa? Ya, saya belum ada pekerjaan sih. Cuman anak saya kan punya bisnis wifi. Punya bisnis? Wifi, iya. Oh ya. Ya bagaimana lah caranya supaya banyak yang pasang gitu. Gampang, Bu. Mesinnya dikepretin pakai cah dalam ibu bekas pakai. Banyak yang pasang di mesinnya itu. Mesinnya ada gak? Di rumah? Hah? Towernya pakai tower kan Pakai tower. Iya. Nah, besi towernya ibu lap pakai cah dalam. Besi towernya ibu lap pakai cah dalam. Iya. Banyak yang pasang, banyak yang pasang. Yang pasang antri di towernya itu. Kan dari towernya memang nggak ada mesinnya yang ke rumah. Nggak tahu ya, soalnya saya belum lama datang dari Saudi. Oh iya iya. Tahu dari YouTube dari waktu 4 April 2004. Ibu. Iya. Nah, ibu tahu RDAI udah tahu belum? Udah dari. Enggak, ini putri ibu. Nah, putra saya belum. Saya kasih tahu juga. Ya namanya anak. Ya, jadi saya yang sini gitu. Oh iya. Jadi ibu kesini belum tahu nih anaknya. Kemarin nganterin, suruh bareng dia kerja pagi, masuk pagi. Oh, kerja di? Ya itu Sapam di Cikarang. Oh, Sapam di Cikarang. Iya. Ini tower ada di mana? Di rumah saya di Cikarang. Rumahnya di mana? Di Kerawang. Oh, di Kerawang. Iya, kerjanya pulang pergi gitu. Kerawang Cikarang. Iya. Naik apa? Motor. Oh. Iya. Kemarin kesini dianterin doang. Kata saya ikut privat. Nggak kan masuk pagi. Nih katanya gitu. Oh iya deh. Dia pulang. Ya udah nanti ibu gosok. Iya. Itu pakai cadam ibu bekas pakai towernya. Gosok. Iya. Gosok towernya digosok. Rame. Banyak yang antri. Iya. Banyak yang antri. Rame. Banyak yang antri. Banyak yang pasang. Banyak yang pasang gitu. Iya. Terus apa lagi? Ya, anak saya supaya dapat jodoh yang wanita yang soleh gitu. Anak ibu laki perempuan? Laki. Nah, mau gak dia suruh pakai celana dalam ibu setiap hari? Nggak tahu ya. Kata Pak Haji, kamu nih Pak Makasih pakai celana dalam mama. Tiap hari kamu pakai celana dalam mama. Nanti dia ada cewek yang datang deketin kalau dia percaya. Tapi kalau dia nggak percaya, mama remes alat kelamin mama dicamahin. Kalau orang Sunda dicamahin. Kalau Jawa disuwuk. Taruh di wajahnya dia kalau lagi tidur. Nikah tahun ini. Nanti nikah tahun ini. Nah, insya pasti ya. Pasti dicamahin namanya. Iya. Terus apa lagi mah? Saya kan sudah tua kan lihat di YouTube Pak Haji kalau sudah tua bukan kita yang ngejar uang. Iya, duit ngejar kita. Itu gimana caranya? Ajarin, simpel. Paksain bisa gak baca Quran 12 juz? Coba. Salat taubat. Iya, agar rezeki yang ngejar kita, berarti kan hajatnya maksa itu namanya. Iya. Memaksa Allah. Nah, kita bisa nggak kita bikin takjub Allah? Nah, ya harus itu syaratnya. Syaratnya berarti ibu harus jalani ilmu dasarnya RDAY. Iya. Bangun jam 00. Iya, itu udah dijalanin. Jam 00. Senyum. Iya. Mandi. Iya. Sholat tahajud, baca witir, Quran. baca Quran 12 juz. Cuman belum bisa, cuman 4 juz. Harus sampai ke terus meningkat terus. Konsisten dinaikkan. Ya, insya Allah. Sampai ke angka 12. Ya, insya Allah. Berarti kan percepatannya ibu sekarang kan 1 juz per jam. Ya, satu juz setengah jam. Setengah jam. Sudah bisa setengah jam. Iya. Nah, berarti cepet itu berarti. Iya. Berarti kalau ada waktu 4 jam berarti kan harusnya sudah bisa 8. Nanti bisa 1 jam 3 juz. Matanya. Oh, matanya iya, yang melatih. Berarti pakai kacamata. jam 9
harus sudah tidur. Jam 12 bangun, nanti sananya nggak ngantuk. Bukan ngantuk, Capek. kan trauma itu nyata. Oh, iya. Nyata jadi puyeng gitu kalau kelamaan Pakai kacamata. Iya. Ya. Nah, gitu. Kacamata. Jadinya Pelan-pelan istirahat dulu sebentar, nggak langsung. Istirahat bentar. Baca lagi, Ya, baca lagi. nah, insya Allah. Bisa ya, kenapa baca Quran itu bisa menghadirkan harta kita? Karena dengan baca Quran maka mulut kita jadi terbiasa ucapan-ucapan yang baik. Jadi frekuensi hubungan dengan Allah itu pendek, frekuensinya frekuensi pendek, arus Iya. pendek, cepet. Iya. Ya, karena kata Allah dengan baca Al-Quran itu ucapan kita jadi mantap. Artinya apa? Apa yang ibu hajatkan terkabul, apa yang dihajatkan terpenuhi. Iya sih, ada sedikit-sedikit ada yang Iya, kayak makanya gitu. sudah kan, tinggal tingkatkan. Kalau kita ngomong, dia ini orang cuma ngelihat ini aja kok SMS kagak, pas dilihat udah ada SMS, nah Iya, gitu, gue main gitu aja. Sudah belajar, Iya. sudah mempraktekkan, Iya. Udah latihan. Udah, alhamdulillah. Iya. Dari Saudi juga udah latihan, cuman berhenti gitu. terus. Alhamdulillah itunya mah. Makanya saya pengen kesini ya, nanti kalau pulang langsung pengen ketemu Pak Haji ya gitu. Sudah terkabul. Iya, sekarang alhamdulillah terkabul Ketemu. Iya. Pas gitu, saya kan pulang belum ke Pak Haji juga. Tahu-tahu ya saya ditemuin penyakit ya, namanya R ya di sini. Saya itu dilihatin, pas lihat, oh saya mungkin harus ke ETA, iya saya gitu. Saya itu kan kena penyakit kok angka R saya gitu. Iya, pas saya inget, oh saya itu harus ke Bank. Itu muncul sendiri huruf itu. Iya, saya nggak tahu. Pas gitu kan nggak gatel, nggak apa-apa pagi-pagi. Kok ini kena rarawit kan di sini rarawit. Kan kalau ngarit kan ada rawit, dia kan nggak ngarit nggak apa di rumah. Pas bangun tidur, kok ada angka R saya gitu. Regi itu. Iya. Uje. Ya terus saya langsung ke sini, ya gitu minta dianterin sama anak saya. Ruko. Ya, yang kedua Ibu, Ya. dengan baca Quran fadilahnya seperti itu, mantap ucapannya. Dan Ibu sudah merasakan. Iya. Tinggal ningkatkan ucapan yang lebih besar lagi. Iya. Ya. Yang kedua Ibu, sholat tobat Ya. dengan niatan membersihkan sifat yang tidak baik di hati Ibu. Itu yang dirangkum Pak Haji dalam Formula 18. Di sini. Ya. Itu harus dibersihkan. Gundah, gelisah, murung, sedih, Ya, baca. ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Ya udah. Itu sifat baik apa jelek Bu? Jelek. Jelek. Bener jelek ya? Iya. Jelek. Robek-robek aja lu jelek. Insya Allah bisa menghilangkan. Iya, harus dirobek, dibuang Ya, pasti, itu. ya, Harus insya dibuang Allah. ya. Kalau Pasti. sudah hafal, dirobek-robek nanti ya. Iya, Dihafalkan, hafal, robek. Nah, iya, karena harus dibuang. Nah, caranya ngajari Pak Haji dengan sholat tobat. Iya. Sholat tobatnya diniatkan membersihkan sifat yang itu. pertama. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Sholat 2 rakaat, salam dapat 1. Iya. Terus nomor 2, nomor 3, nomor 4 sama seperti nomor 1 sampai ke yang nomor 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena saya suka bermuka suntuk. Berarti lunas 18. Ya. Setiap hari dikerjakan antara maghrib sampai dengan isya. 18 setiap hari habis maghrib sampai dengan isya. Tapi kalau pas maghrib sampai isya ada tetangga yang ngundang untuk tahlilan, ya datang lah. Nanti kalau nggak datang malah iya timbul pertanyaan. Iya.
Jadi utamanya waktu itu yang 18. Tapi kalau nggak kesempat, masalah nggak sempat, ada yang terkait. Iya, dia setelah Isya boleh. Ya. Nah, yang selanjutnya ibu ambil dari 18 itu 5 sifat yang dominan di dalam diri ibu. Terserah ibu yang kira-kira terasa banget, misalkan jengkel, ya. komen, ya. ngeluh, ya. dendam, kepancing jengkel atau sedih misalkan. ya. Maka semuanya itu di sholatnya 10 10 10 10 10 5 waktu, di 5 waktu. di 5 waktu juga boleh, atau pokoknya mulainya habis subuh sampai mau tidur dicicil. Yang 50 itu dicicil 10 10 10 10. Ya. Jadi pas jengkel, sifat jengkel, niatnya sama kayak tadi, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah, karena saya suka jengkel. Allahu Akbar sampai salam dapat 1. Lagi saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah, karena saya suka jengkel, dapat 2 sampai 10 kali. Kalau waktunya cukup, bablas ke sifat yang kedua boleh, langsung 20. Kalau dilangsungkin juga boleh. Dilangsungkin ya juga boleh. Misalkan mulai boleh. duha sampai duhur mau full, boleh. Kalau tidak ada kegiatan, praktek. Boleh, harus boleh. Boleh, pokoknya. Pasti boleh. Ya. Pasti boleh. Dengan sholat tobat itu, kenapa Pak Haji ngajari sholat tobat? Karena sholat tobat itu artinya membersihkan sifat negatif. Berarti kita mohon ampun, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita. Nah, balasannya Bu, kalau kita mohon ampun ke Allah, kata Allah akan diberi apa? Harta yang dilipat gandakan. Itu balasan dari Allah. Itu ada di Quran surat Nuh ayat 10, 11, 12. Nanti Ibu baca. Dengan mohon ampun, hartanya dilipat gandakan. Judulnya begitu. 10, 11, 12. Nah, kenapa harus dibersihkan? Karena kalau kita bersih, itu jadi orang yang beruntung. Kalau kita kotor hatinya, kata Allah, itu orang yang bangkrut, rugi. Qad aflaha man zakkaha, surat As-Sams. Sering dibaca kalau sholat duha kan? Iya, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Tetapi sebaliknya yang kedua, wa qad khaba man dassaha, bangkrut, rugi, bisnis pun rugi terus. Siapa? Orang yang mengotori hatinya dengan apa? Dengan sifat itu. Betul? Ya. Betul. Maka harus dibersihkan, mohon ampun. Yang ketiga, ibu munajat kepada Allah, afirmasi, meditasi kepada Allah setelah sholat fardu. Jadi jangan cepat-cepat beranjak dari sajadah, masih tetap pakai mukena, angkat kedua tangan. Sudah berdoa juga boleh, berdoa yang umum, berdoa, tapi ini doa khusus yang kita sugestikan diri kita. Kita bayangkan apa yang Allah sudah berikan, yang akan berikan, itu sudah ada di depan mata kita. Hajat kita sudah diberikan Allah, walaupun belum. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah telah memberikan pendapatan kepada saya 10 miliar setiap bulan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rumah saya 1000 meter. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mobil saya Pajero Sport. Padahal belum. Itu meditasi, bahasa motivatornya afirmasi. Jadi di Al-Quran berprasangka baiklah kepadaku. Baik. Walaupun belum terkabul, tapi yang diucap itu terus, nanti lama-lama terkabul.
Amin. Prasangka baik terus sama Allah. Berprasangka. Terima kasih Allah, saya udah dikasih penghasilan sebulan 10 miliar. Padahal belum. Terima kasih Allah, saya udah punya mobil Pajero. Padahal belum. Tapi diucap terus, nanti kejadian. Amin, insya Allah. Bu, saya tuh hobinya ke Pandor, Bu. Beli ini nih, Bu. Kastangel nih, makanan favorit saya. Kalau saya dari rumah Sentul ke Pandor berapa jam? 3 jam. Macet. Alhamdulillah tadi ada tamu saya ngasih saya Pandor. Kastangel. Favorit saya. Alhamdulillah. Lumayan. Dan ini nggak murah, Bu. Nggak murah. Segini bisa 260.000 sampai 300.000. Saya dibawain 6, Mama. Dibawain 6. Nah, mau saya, Ibu bayangin aja. Pasti saya makan Pandor, pasti saya makan kastangel, pasti. Tapi kan di meja udah habis. Cuman ada nastar. Tadi pasien nomor 1, Pak Haji, saya bawain Pandor, kastangel, favorit makanannya Pak Haji. Ya udah, jadi nyemil nih nanti. Alhamdulillah. Jadi nomor 1, Bu, berprasangka baiklah kepadaku. Prasangka baik. Prasangka baik. Saya juga prasangka baik sama Allah. Pasti saya hari ini makan Pandor, kue Pandor, pasti saya makan. Tapi kan hari gini kalau mesti ke Pandor 2 jam 3 jam macet lah. Tadi ada tamu datang, cewek yang pertama sama ibunya. Nah, ibu juga harus gitu. Pasti saya Pajero. Pasti saya naik mobil Pajero. Pasti saya naik mobil Pajero. Ibu menanya Pajero. Pasti saya penghasilan sebulan 10 miliar. Pasti penghasilan saya sebulan 10 miliar. 10 miliar. Bisa? Lanjut. Ya. Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Kita yakin bahwa hajat kita dikabulkan Allah dengan mengangkat kedua tangan. Maka kita diajari Pak Haji seperti tadi itu, dengan mengangkat tangan, ucap hajat, bahwa hajat kita sudah di depan mata. Nah, kata Nabi, Allah itu malu kalau melihat hambanya memohon hajat kepada Allah dan Allah belum mengabulkan. Saya bacakan aja hadis komplitnya biar tambah mantap. Hadis komplitnya begini, agak panjang dikit. Telah menceritakan kepada kami Abu Basirin Bakar bin Kalafin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi dari Ja'far Ibnu Maimun dari Utsman radhiyallahu an dari Salman dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Tuhanmu adalah sangat malu lagi maha pemurah. Dia merasa malu kepada hambanya yang menengadahkan kedua tangannya kepadanya, kemudian ditolaknya sama sekali atau sia-sia. Itu hadis komplitnya begitu. Nah, jadi Allah malu kalau tidak mengabulkan hajat kita dengan mengangkat kedua tangan. Apalagi ibu sudah ibadah ekstrim yang diajarkan Pak Haji tadi. Udah pernah meraktekin, ada yang terkabul. Ya sudah meraktekin, terkabul, harus tambah yakin. Harus tambah yakin. Insya Allah. Baik. Ya. Iya. Anak orderannya rame. Insya Allah. Punya rumah 1000 meter. Amin. Penghasilannya sebulan 10 miliar tanpa harus keluar negeri. Punya mobil Pajero Sport Dakar terbaru warna hitam. Amin. Itu. Ada lagi gak pertanyaannya? Ini ibu saya kan sakit ini, bangun nggak ini nggak. Siapa? Ibu. Ibunya ibu. Pakai centong. Nanti dikasih centong. Dicentongin. Iya, kasih centong. Dicentongin. Terus kalau boleh tahu itu matanya nggak ini sih sebelah, nggak lihat-lihat, tapi matanya nggak kenapa-napa gitu. Oh ya, dicolek alat kelamin ibu, ditaruh di matanya dia. Ibu nyolek tanpa dia tahu. Ini Bu, saya obatin. Ditaruh di matanya. Coba kasih mic-nya biar dia periksa. Ini kan matanya juga kemarin hampir nggak lihat nih, buram. Praktekin. Iya Ibu, ini kejadian saya waktu sebelum bulan puasa. Jadi mata saya
semuanya berbayang jadi dua. Ibu jadi dua nih semua, lampu-lampu jadi dua semua. Ketika saya naik kendaraan itu jalannya nggak macet tapi jadi penuh orang, penuh gitu. Iya. Terus kalau baca Quran itu jadi melebar gitu Bu. Ya. Karena apa? Jadi nggak bisa ngeliat. Sedangkan saya pakai kacamata biasa. Akhirnya saya pergi ke dokter. Kata dokter diperiksa semuanya normal dan ada beberapa peningkatan yaitu silinder maupun minusnya bertambah dan saya harus ganti kacamata. Ketika saya udah ganti kacamata, tapi masih tetap sama. Ketika kita lagi bingung-bingungnya, udah ke dokter kemana-mana baru ingat ya kita kan punya Haji Dwi Susanto gitu. Ilmu karipannya lokalnya kita lupain buat mata. Jadi saya bilang, Mama nanti kalau mau tidur tangan kiri Mama ke mata Papa yang satu, terus yang satu lagi yang kanan ke mata Papa yang kanan. Juga untuk bangun tidur yang kiri ya ke kiri, yang kanan tangannya ke kanan. 2-3 hari saya nggak masih merasa, tapi lama-lama kok saya jadi normal, jadi nggak udah lupa lagi kapan sembuhnya itu jadi 2 hari 3 hari pokoknya saya normal lagi. Ini kacamata saya ini yang tahun 2021 yang kemarin yang 2025 kemarin nggak saya pakai, jadi saya alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Iya. Semangat ya Bu. Iya. Pakai alat kelamin ibu aja. Punya saya gitu. Ya. Kiri tangan kiri, kanan tangan kanan buat mata kanan. Sembuh. Ini ilmu karipan lokal zaman Iya, dulu. udah lama. Dulu kan ada yang jualan obat mata yang 800 itu, yang di Pak Haji di YouTube-nya. Ya. Saya itu online. Sampai sekarang udah habis, nggak sembuh. Matanya emang nggak ada apa-apanya, nggak ada. Nggak karak katanya ya, yang putih-putih nggak ada, normal. Kata atau di rumah sakit katanya jangan dioperasi, ini kan normal katanya gitu. Tapi nggak melihat gitu sebelah. Nah itu coba pakai alat kelamin ibu, nanti kalau memang ibunya sembuh, ibu paksain datang kemari atau ibu testimoni nanti di japri saya. Alhamdulillah Pak Haji, mama saya udah normal lagi. Ya insya Allah. Ya. Iya. Mumpung alat kelamin ibu masih pulen, kalau udah perang nggak bisa. Ada lagi? Ya udah segitu. Praktek ya. Cair 10 M ya. Tuh, mamanya 1 centongnya ya. Terkabul ya. Terkabul. Ya.